Halo semuanya, Yos, gue Mahat, salam. Spy X Family menjadi serial populer pada anime season Spring 2022. Bertemakan keluarga agen rahasia yang dibumbui dengan laga aksi dan komedi, menjadi sebuah cita rasa unik dalam dunia anime. Ditambah lagi kolaborasi dua studio ternama menjadikannya anime yang sangat layak untuk dinikmati. Anggota keluarga Fouja yang terbentuk karena sebuah misi tentunya memiliki latar belakang masing-masing, yang ternyata membuat mereka memiliki kemampuan spesial atau unik dan tidak sengaja bersatu dalam keluarga Fouja ini. Dan berikut adalah cerita dari masing-masing anggota keluarga Fouja. Pertama, tentunya adalah Lloyd Fouja, pria yang membuat keluarga Fouja ini terbentuk. Setelah membuang segala sesuatu tentang masa lalunya, dia bekerja untuk negaranya sebagai mata-mata yang menyamar dengan nama sandi Twilight atau Senja. Bekerja untuk negara Westalis yang bertentangan dengan negara Ostania, Senja tidak memiliki nama asli dan namanya saat ini hanyalah samaran. Saat mendaftar sebagai prajurit, dia memalsukan data dirinya yang telah hilang akibat perang. Lloyd Fouja menjadi nama samaran terbaru demi menjalankan misinya saat ini. Beberapa hal memang belum diketahui dari masa lalunya seperti nama asli hingga usianya. Namun yang pasti sebelum menjadi agen Senja, dia adalah seorang yatim piatu korban perang ketika masih kecil. Tak jarang dia mengingat kenangan pahit masa kecilnya. Sewaktu kecil, Senja dibesarkan di wilayah Westalis Timur dan tinggal bersama orang tuanya. Ayahnya cukup keras khususnya saat menentang perang. Sementara ibunya bersifat lembut dalam menyayangi Senja. Sifat yang bertentangan membuat orang tua Senja sering berdebat, dan itu membuatnya cukup tertekan. Senja memiliki beberapa teman baik saat masih kecil. Mereka sering bermain menjadi tentara hingga memberi julukan masing-masing seperti mayor, jenderal, dan penasihat. Sebenarnya Senja ingin menjadi tentara bersama dengan teman-temannya, bercita-cita membunuh monster atau musuh mengerikan dari timur. Tapi ayahnya sangat tidak menyetujui ambisinya itu, memukul dan memarahinya saat tahu Senja ingin menjadi tentara. Merasa ingin seperti temannya yang memiliki seragam tentara dan senjata mainan, Senja kecil berbohong pada ayahnya untuk mendapatkan uang saku dan membeli set mainan tentara. Namun, sebagai anak yang bersifat baik, Senja menyesal telah berbohong pada ayahnya. Dia hampir mengurungkan niatnya saat pertama kali berbohong itu. Pada akhirnya, Senja kecil pun memutuskan untuk bekerja mendapatkan uang dan mengembalikan pada ayahnya sekaligus ingin meminta maaf. Sialnya, tentara Ostanian yang melintasi perbatasan menyerang wilayah timur Westalis dengan meluncurkan sebuah bom. Akibatnya, banyak korban berjatuhan termasuk ayahnya Senja yang menghilang dan keberadaannya tidak diketahui. Itu membuat Senja merasa lebih bersalah atas kebohongannya, membuatnya bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya ketika dia kembali nanti. Namun pada kenyataannya, ayahnya tak pernah kembali. Setelah mengevakuasikan diri bersama ibunya, mereka tinggal di Kilberg, tempat kerabat ibunya Senja. Ternyata tempat itu juga tak cukup aman dari serangan udara Ostanian, membuat ibu Senja menjadi korban dan meninggalkan trauma berat pada Senja. Setelah kehilangan semuanya, Senja bergabung dengan pasukan Westalis, bertarung dalam konflik Timur Barat. Senja bertemu dengan seorang laki-laki yang kita kenal sekarang dengan Franky Furankurin. Dia akan menjadi support system Senja selama menjadi agen mata-mata. Sempat berpikir bahwa teman-temannya telah menjadi korban perang, Senja bertemu kembali dengan mereka di kamp tentara. Namun, pertemuan itu menjadi sangat singkat karena teman-temannya yang mendapat tugas berbeda dengan Senja tewas dan hanya nama mereka yang kembali.
Setelah benar-benar kehilangan semuanya, seorang agen dari Badan Intelijen Negara merekrutnya untuk menjadi mata-mata. Disinilah Senja akhirnya memutuskan untuk menjadi mata-mata yang memiliki tugas lebih penting dari sekedar bertempur di medan perang, yaitu mengumpulkan informasi. Semua dia lakukan demi cita-citanya membuat anak-anak lain tidak menderita seperti dirinya. Senja pun mulai menjalani kehidupan sebagai mata-mata, sampai pada akhirnya dia mendapat misi yang mengharuskannya untuk berkeluarga. Dan anggota keluarga yang pertama dia butuhkan adalah Anya. Anya ditemukan di sebuah panti asuhan ketika Senja mencari seorang anak yang mampu membaca dan menulis. Anya ternyata memiliki kemampuan esper atau lebih tepatnya telepati yang membaca pikiran orang lain. Saat mengetahui bahwa Senja adalah agen mata-mata, dia langsung tertarik dengannya. Masih belum jelas asal-usul dari Anya sendiri, khususnya tentang orang tuanya. Yang pasti sebelum diangkat menjadi anak oleh Senja dari panti asuhan, Anya adalah subjek eksperimen bernomor 007, penelitian beberapa ilmuwan yang mengatasnamakan demi perdamaian dunia. Melarikan diri dari fasilitas penelitian itu dengan kemampuan telepati yang didapatkannya, Anya tentu dapat bertahan hidup. Bahkan sebelum bertemu dengan Senja, dikabarkan Anya telah diasuh oleh orang lain sebanyak 4 kali dan sampai berpindah 2 panti asuhan lain. Hingga pada akhirnya Anya berakhir di panti asuhan tempat dia diangkat anak oleh Senja. Data dari masa lalu Anya sebelum ke panti asuhan bahkan tidak ditemukan oleh Furanki. Sehingga jangankan orang tua, umur serta nama yang sesungguhnya saja tidak diketahui. Sempat berganti-ganti nama belakang atau nama keluarga karena diadopsi beberapa kali. Anya akhirnya memakai nama belakang Foja sesuai dengan data diri palsu Senja selama menjalani misi di mana dia membutuhkan Anya untuk itu. Lloyd Foja dan Anya Foja menjadi keluarga buatan Senja demi misi kali ini. Di sini Anya benar-benar berperan sebagai anak kandung dari Lloyd yang ibunya telah meninggal. Awalnya Anya hampir dikembalikan oleh Lloyd atau Senja ke panti asuhan lain karena ulahnya yang memainkan alat mata-mata milik Lloyd. Namun pada akhirnya Anya berhasil membuat Lloyd membawanya pulang kembali. Walaupun orang tua kandungnya tidak diketahui, sepertinya Anya punya sebuah ingatan sedih tentang ibu kandungnya. Hal ini diperlihatkan jelas saat wawancara untuk masuk Akademi Eden. Anya sontak menangis saat ditanya tentang hal yang berkaitan dengan ibunya. Sebelum masuk Eden, Anya sepertinya tidak atau belum pernah memiliki seorang teman. Satu-satunya temannya adalah sebuah boneka Chimera yang bahkan diajak bermain peran saat melakoni adegan dalam serial TV Agent Mata-Mata kesukaannya. Setelah masuk Eden, kita tahu Becky langsung menjadi teman pertama Anya. Anya memiliki ketakutan bila orang lain mengetahui dia adalah seorang esper. Sepertinya dia telah mengalami hal-hal buruk saat dirinya mendapat kekuatan ini dan mengakibatkan bekas luka mental padanya, sehingga dia memilih untuk merahasiakan kekuatannya dari siapapun. Anya juga sensitif saat berada di keramaian, karena dia terlalu banyak menerima sinyal pikiran negatif orang lain yang membuatnya pusing hingga mimisan. Anya yang masih anak-anak juga merasa kesulitan untuk memahami sebuah pikiran yang rumit. Contohnya seperti milik Lloyd atau Senja. Biar begitu, Anya tetap sangat menyayangi ayah angkatnya itu. Lloyd menjadi salah satu hal favorit bagi Anya. Ketika membutuhkan figur seorang ibu untuk masuk ke Eden, Anya pun menjodohkan Lloyd dengan Yoru yang tidak sengaja mereka temui di mana saat pertama kali membaca pikiran Yor. Anya langsung tertarik. Yor Foja atau Yor Buraya sebelum menikah dengan Senja adalah seorang pekerja wanita biasa, namun dia menjalani kehidupan rahasia sebagai pembunuh bayaran dengan nama kode Putri Duri.
menerima ajakan Senja untuk menikah pura-pura demi memenuhi tujuannya dan menjadi ibu angkat dari Anya. Awalnya, Yor sering terlihat dengan ekspresi datar dan menyendiri ketika bekerja, seolah menghindari percakapan dengan rekan kerjanya. Ini membuat Yor mudah menjadi bahan gosip oleh teman kerjanya. Walaupun kemungkinan besar hal tersebut berkaitan dengan pekerjaan sesungguhnya sebagai assassin. Yor dan keluarganya berasal dari Nilsburg. Kedua orang tuanya meninggal ketika dia kecil, membuat dia dan adik laki-lakinya menjadi yatim piatu. Keadaan ekonomi yang sulit membuat Yor tidak menolak direkrut ke Garden, di mana dia memulai karirnya sebagai seorang assassin demi mencukupi kebutuhan finansial. Sebagian besar penghasilannya Yor gunakan untuk membeli buku serta makanan kesukaan adiknya. Yor sangat mendukung pendidikan adiknya, yaitu Yuri Buraya, dan berusaha membuat adiknya bahagia meski dalam keadaan sulit. Yor mengambil peran orang tua bagi adiknya, satu-satunya keluarga yang dia miliki. Hal yang Yor lakukan pada adiknya benar-benar membuahkan hasil yang manis. Yuri dipekerjakan di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat. Bahkan kemampuan inteleknya membuat Yuri direkrut ke Dinas Keamanan Negara, di mana Yor pun tidak mengetahui akan hal tersebut. Sebagai assassin, Yor memiliki kekuatan serta kewaspadaan luar biasa yang jelas membuatnya agak berbeda dari wanita kebanyakan. Bahkan selain membunuh dan membersihkan bekas pembunuhannya, tak banyak hal lain yang pandai Yor lakukan. Ini membuatnya tidak banyak pria yang mampu mendekatinya. Namun setelah akhirnya menjadi keluarga dengan Lloyd dan Anya, Yor menjadi lebih ekspresif dan mulai mudah bersosialisasi, khususnya dengan teman kerjanya. Bahkan untuk menjadi ibu yang baik, dia berusaha untuk bisa memasak dengan mencoba mencari cara belajar memasak lebih baik lagi. Hidup sebagai assassin memang tidak mudah. Yor sering tergoda untuk membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Tapi ternyata Yor termasuk orang yang mudah tertipu atau percaya dengan orang lain. Hal ini sering dimanfaatkan oleh Lloyd saat dia mencoba menyembunyikan identitasnya sebagai mata-mata. Biarpun begitu, walau hanya menjadi ibu pura-pura dari Anya, Yor sangat memberi perhatian lebih. Ini mungkin karena kebiasaannya mengasuh adiknya sejak kecil. Saat Anya ingin memiliki seekor anjing, Yor benar-benar menasihatinya dengan baik, memberitahu Anya tentang tidak mudah merawat makhluk hidup. Tapi karena prestasi Anya mendapatkan bintang Stella, Lloyd tetap memberikannya izin untuk memelihara anjing sebagai hadiah. Ini membawa Anya bertemu dengan Bondo, anjing super yang akan melakukan hal besar untuk Lloyd, yaitu menyelamatkan hidupnya. Bon Forja adalah hewan yang akan menjadi peliharaan dari keluarga Forja. Sebelumnya dikenal sebagai subjek nomor 8 pada sebuah proyek bernama Project Apple. Sama seperti Anya, Bon telah menjadi sebuah subjek eksperimen, di mana itu membuatnya mendapatkan kemampuan prekognisi atau indera keenam yang aktif. Kemampuan prekognitif yang didapatkan oleh Bon dari eksperimen yang dilakukan padanya ini membuat Bon dapat melihat masa depan secara singkat. Bahkan ketika suatu peristiwa mengubah masa depan itu, artinya masa depan yang telah dilihat Bon sangat bisa dia ubah dengan mengambil sebuah tindakan. Bon membuktikan bahwa kemampuannya melihat masa depan dia gunakan untuk melakukan kebaikan. Seperti saat dia menyelamatkan seorang anak kecil dari tertimpa papan yang jatuh serta membantu Anya mengubah masa depan demi mencegah kematian Lloyd dalam misinya. Bertujuan untuk menghasilkan hewan super cerdas dari berbagai spesies, Project Apple adalah eksperimen yang dilakukan oleh pemerintah Ostanian yang lama.
Semua cara dilakukan dengan kejam dan tidak berperasaan. Para hewan diberi makanan yang tidak layak, sering dibius hingga disetrum dengan tegangan tinggi. Bond adalah hasil dari proyek yang tidak manusiawi itu, mendapatkan kekuatan dari siksa yang tiada henti. Ketika penelitian dihentikan oleh pemerintah yang baru, mantan subjek tes seperti Bond berakhir di pasar gelap. Mereka pun jatuh ke tangan seperti kelompok teroris yang menggunakannya untuk kejahatan. Pertemuan antara Bond dan Anya pun seolah menunjukkan sebuah keterkaitan di mana Bond yang sedang dimanfaatkan untuk menjadi anjing bom membuat Anya tanpa sengaja terlibat ke dalam masalah yang ternyata menjadi bagian dari misi Lloyd atau Senja. Setelah bisa berkomunikasi dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing, Anya pun membuat Bond menjadi hewan peliharaannya dan itu membuat Bond masuk menjadi bagian dari keluarga Voyager. Demikian kisah mengenai masing-masing anggota keluarga Voyager. Bagaimana menurut kalian tentang mereka? Adakah karakter anime atau grup yang ingin kalian ketahui kehidupannya hingga kisahnya? Jangan malu untuk menulis di komentar. Untuk saat ini, sekian.